Ikutin challenge diet ini, maka kalian bisa menurunkan 10 kg dalam waktu 30 hari. Kalian mau tahu informasinya? Tonton video ini selengkapnya. Hai Sobat Langsing, kembali lagi dengan saya Coach Andri di YouTube channel kami, Evolution Fitness Coach. Di video kali ini, saya akan menjelaskan challenge yang sudah saya janjikan tadi, tapi sayangnya sebenarnya itu hanyalah clickbait, teman-teman. Nah, kenapa saya membuat judul seperti ini? Karena challenge-challenge seperti ini semakin banyak. Saya ingin mengedukasi teman-teman apa sih dampak negatif yang bisa kalian dapatkan jika kalian mengikuti challenge seperti ini. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bagi teman-teman untuk segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa perpanjang kata lagi, yuk kita mulai ke materi utama kita. 30 days challenge turun berat badan. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman sering melihat ada challenge-challenge seperti ini yang membantu kalian menurunkan berat badan. Nah, tapi bagi teman-teman yang sudah pernah mengikutinya, boleh nggak sih share pengalaman kalian yang mengikuti challenge yang mirip seperti ini? Coba kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kami akan tunggu. Kalian boleh pause dulu videonya. Oke? 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, sebelum saya masuk ke topik kita, saya pengen cerita dulu. Ada satu kompetisi turun berat badan dari Amerika yang disebut dengan The Biggest Loser. Nah, untuk kompetisi ini sendiri sebenarnya adalah orang-orang yang mengikuti program ini berlomba untuk menurunkan berat badan dalam waktu hanya 30 minggu. Dan bagi mereka yang bisa menangkan kompetisi ini akan mendapatkan 250.000 US dollar sebagai hadiahnya. Nah, siapa juga yang nggak tertarik? Kalau mungkin saya tertarik juga ya. Oke, nah tapi di sini yang perlu kalian perhatikan adalah ada yang menarik. Menurut penelitian yang dilakukan kepada 14 peserta, orang yang mengikuti program ini rata-rata itu berat badan awalnya sekitar 149 kilo. Ini awalnya ya. Setelah 30 minggu mereka mengikuti program ini, berat badan mereka berubah menjadi kurang lebih menjadi 91 kilo. Nah, kelihatannya wah drastis juga ya, bisa hampir 50 kilo lebih. Tapi di sini ada hal yang menarik yang bisa kalian lihat. Setelah 6 tahun mereka berhasil menurunkan berat badan sebanyak itu, mereka mengalami kenaikan berat badan lagi, rata-rata naiknya itu sebanyak kurang lebih 70%. Dan itu kurang lebih angkanya ya 131,6 kilo. Bisa kalian bayangkan sudah berhasil menurunkan segitu banyak terus naik kurang lebih 70% lagi. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa ya? Apa yang bisa kita pelajari? Nah, yang pertama adalah kita harus ketahui adalah turun berat badan terlalu cepat itu biasanya kita akan cepat juga kehilangan hasilnya. Itu bisa kita pelajari. Yang kedua, turun berat badan secara ekstrim membawa konsekuensi yang besar juga, seperti metabolic adaptation. Kalian sudah menurunkan terlalu cepat dan akhirnya metabolisme kalian beradaptasi terlalu cepat dan akhirnya kalian harus makan semakin sedikit dan jadi lebih sedikit lagi untuk menurunkan berat badan lebih banyak lagi. Atau bahkan untuk mempertahankan berat badan, kalian harus makan lebih banyak sedikit lagi. Yang kedua, muscle loss. Kehilangan massa otot tentunya akan juga mempengaruhi dari metabolisme kalian. Kenaikan hormon lapar, nah ini juga yang berpengaruh. Dan berhasil menurunkan berat badan adalah hal yang baik. Tapi mempertahankan berat badan itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi bagi teman-teman yang, karena tubuh itu seperti apa ya? Tidak mau kehilangan. Dari kita sudah berhasil menurunkan berat badan, kehilangan lemak, merasa, wah ini dalam kondisi kelaparan nih. Ibaratnya seperti itu. Dan akhirnya tubuh kalian meningkatkan hormon lapar kalian. Dan jangan hanya fokus dengan hasil yang kalian dapatkan saat turunkan berat badan, tapi fokuslah dengan proses yang kita lakukan. Jika kita fokus dengan proses yang kita lakukan, kita akan lebih mudah mempertahankan berat badan kita. Dan yang tadi, konsekuensi yang seperti ini bisa kita minimalisir. Dan ini siklus mengikuti challenge seperti ini itu kurang lebih seperti ini. Kalian di awal
kalian itu bersemangat ngikutin challenge karena mungkin hadiahnya, contohnya tadi 250.000 US dollar. Nah, setelah kalian bersemangat, tentunya kalian melakukan dietnya, olahraganya. Mungkin kalian lakukan secara ekstrim karena kalian harus mendapatkan hasil yang lebih banyak karena kalian ikutin challenge-nya. Nah, setelah kalian ikut challenge-nya, kalian sudah mengikuti dietnya, olahraganya yang ekstrim, akhirnya berat badan kalian sudah berhasil turun. Nah, berhasil sementara. Nah, karena ini, keberhasilan sementara ini, karena kalian merasa, aduh, sudah berhasil sementara, oke, aku kembali lagi ke pola makan semula lagi. Karena kalian merasa, oh, pola makan ini saya nggak bisa pertahankan nih. Akhirnya balik lagi ke pola makan semula. Dan akhirnya ada challenge lagi, kalian berusaha untuk mengikuti lagi. Dan ini terus berputar. Dan itu dia kenapa kami kurang merekomendasikan kalian mengikuti challenge seperti ini. Nah, terus apakah benar-benar kita nggak boleh mengikuti challenge seperti ini? Ya, nggak ada yang melarang sih. Kalau kalian tetap mengikuti juga silakan, boleh. Tapi kalau saya boleh merekomendasikan buat kalian jangan hanya fokus dengan hasil yang didapatkan. Karena kalau kalian hanya fokus dengan hasil yang kalian dapatkan, kalian tidak peduli dengan proses yang kalian lakukan. Kalian entah melakukan secara ekstrim atau enggak. Dan jika kalian fokus dengan kebiasaan yang kalian akan bangun, seperti ini loh fokusnya. Kalian berusaha untuk bergerak lebih banyak. Contoh, kalian mulai bangun lebih pagi, mulai berjalan kaki 10 menit. Kalian mulai mengatur pola makan kalian. Seumpamanya kalian mulai menambahkan sayuran di setiap makan kalian. Atau kalian mulai dengan tidur yang cukup. Kalian mulai tidur 1 jam lebih awal. Itu juga bisa. Dan kalian mengendalikan stres kalian. Nah, itu dan mulai hal-hal yang seperti itu aja. Itu juga sudah sangat bisa membantu kalian. Contoh dari kalian membangun kebiasaan itu sendiri. Nah, saya berikan contoh adalah biasanya kalian hanya cuma mengkonsumsi 1 porsi protein per harinya. Nah, tapi semenjak kalian memutuskan untuk mengubah pola makan kalian ingin menurunkan berat badan, kalian mulai menambah porsi makan kalian mulai menambah porsi protein kalian terutama, karena protein itu sendiri sebenarnya memiliki sifat yang mengenyangkan, dan ini membantu proses diet kalian. Dan nggak hanya untuk diet aja, dan biasanya kalian hanya sangat kekurangan protein. Nah, kalian mulai menambahkan menjadi 2 porsi per harinya, dan akhirnya kalian bisa menambahnya menjadi 3 porsi per hari. Dan proses ini tentunya sangat membantu proses diet kalian. Nah, kalian lakukan secara perlahan, akhirnya menjadi 3 porsi. Dan ini ya, ada penelitiannya juga. Pada saat kalian membangun satu kebiasaan, menurut penelitian tersebut bahwa kalian membutuhkan waktu kurang lebih 66 hari loh untuk membangun satu kebiasaan. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian cuma berhasil menurunkan berat badan drastis 20 kilo, 30 kilo dalam waktu 30 hari, bukannya nggak bagus, oke bagus, tapi akan ada konsekuensinya. Itu konsekuensinya apa yang tadi saya bilang, dan termasuk satu lagi ini adalah kebiasaan yang belum terbentuk dan akan mudah untuk kembali ke berat badan kalian semula lagi jika kebiasaannya belum terbentuk. Sekian informasi pada video kali ini. Bagi teman-teman yang punya saran, pertanyaan, ide, dan kritik, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Oke, sekian aja. Saya Andri Chandra, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.